Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pradana Gustiaryabi dari kelas SI 2016A. Seperti biasa, di sini saya akan mengerjakan soal-soal post-test yang ada di modul struktur data. Kali ini saya sudah berada di post-test modul 9, yaitu mengenai queue atau antrian. Oke, kita langsung aja untuk mengerjakan post-test yang pertama. Kita lihat dulu studi kasusnya. Buatlah queue yang memiliki isi elemen berupa data konsumen. Buatlah program utamanya beserta prosedur dan fungsi yang dibutuhkan. Buat simulasi ketika ada konsumen yang masuk antrian dan ada konsumen yang keluar dari antrian. Mungkin untuk simulasi di sini saya akan menjelaskannya pada nanti hasil running programnya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi bahasa pemrograman C++-nya. Saya menggunakan Borland C++. Untuk membuat new dokumen, kita klik file, new, lalu text edit. Oke, pertama-tama kita harus mengetikkan header terlebih dahulu. Include iostream.h, include studio.h, include conio.h, void main. Saya menggunakan membuat program dengan void main yang berarti tidak ada nilai balikan nantinya. In cek sama 0. Cek di sini adalah mengetahui sudah berapa banyak tumpukan yang kita masuk antrian yang ada dalam program. Lalu data 8. Data di sini adalah untuk maksimal inputan antrian 8, x 90, hapus 90. Oke, nanti kita akan lihat kedua fungsi dari variabel x maupun hapus. Char pil. Oke. Di sini saya juga akan membuat fungsi struct, karena di sini untuk menginputkan nama dan alamat dari si konsumen itu. Char nama 50, alamat 50 untuk satu konsumen, dan kita akan beri nama struct ini adalah konsumen dengan array 8. Kenapa 8? Karena disesuaikan dengan jumlah maksimal masukkan data. Oke, lanjut. Di sini saya akan menggunakan pemilihan do while. Oke, lanjut. Clear screen code. Kita di sini buat dulu judul programnya, program antrian konsumen. Oke, enter. Baru code lagi, enter. Printf, masukkan data konsumen. Sebenarnya ini tuh hanya sintaks ini tuh hanya sedikit saya edit dari post-test yang pertama di modul 9. Untuk bisa lihat post-test praktikum pertama modul 9. Untuk sintaks praktikum 1 di modul 9, mungkin kalian bisa dicek di blog saya, yaitu codingan-aja.blogspot.co.id. Nanti saya akan sematkan linknya di deskripsi video ini. Lanjut, printf b konsumen keluar antrian. Oke, printf lagi, lihat data konsumen. Di sini kita akan membuat menu pilihan dulu ya pada saat program ini di running. Exit program. Oke, code enter, dan printf lagi, ketikkan huruf dari salah satu
pilihan di atas. Nah, di sini kita akan menyimpan nilai inputannya di variabel pil. Oke, dimana nanti si pil ini ya kita mengetikkan A, maka akan diproses untuk masukkan data konsumen, B itu untuk memproses konsumen keluar antrian, C lihat data konsumen, dan D exit program menggunakan get C ini ya. Code handle if pil tidak sama dengan A dan pil tidak sama dengan B dan pil tidak sama dengan C dan pil tidak sama dengan D, yang berarti ini nggak ada dalam pilihan ya, maka akan muncul salah ketik ulangi lagi. Oke. Else, nah jika tidak, if pil sama dengan A, maka if checknya sama dengan 8, maka akan menunjukkan, yang berarti kita sudah lihat pada data di sini maksimal 8. Jika ceknya 8, maka yang berarti antrian ini penuh ya, dan akan ditampilkan antrian penuh. Nah, else jika tidak, maka akan si nilai X ini akan kita increment, atau nilainya akan increment ditambah 1 dan antrian ke X. Nah, nanti mungkin pada saat pertama kali pemilihan antrian yang ini tuh antrian ke 1 gitu. Data cek sama dengan X. Data yang ke cek di sini akan mengambil nilai dari si X, yaitu 1 tadi jika kita menginputkan yang pertama. Begitupun yang seterusnya. Code masukkan nama. Nah, untuk yang variabel nama kita akan disimpan di variabel konsumen cek dan yang ke nama. Nih, berarti di sini nama pada saat kita input nama, variabelnya akan disimpan di variabel struct, dimana pada konsumen ke cek di sini yang artinya jika pada tumpukan pertama maka cek itu sama dengan 0, maka akan masuk ke variabel konsumen 0 dan nama. Lanjut, code masukkan alamat get konsumen cek alamat. Oke, cek plus. Nah, karena si data ini sudah masuk, maka si nilai cek atau jumlah antrian yang ada pada program kita incrementkan atau ditambah 1, yang artinya data sudah bertambah 1. Oke. Lanjut, else if pil sama dengan B, maka jika pil B di sini itu artinya yang konsumen keluar, maka if ceknya sama dengan 0, printf, maka jika sama dengan 0 yang artinya tidak ada antrian di dalamnya. Maaf, tidak ada antrian untuk dihapus. Oke. Dan else jika tidak, hapus sama dengan 1. Nah, hapus sama dengan 1 ini menunjukkan bahwa si antrian itu sudah pernah melakukan proses penghapusan. For in v sama dengan 0 kurang dari cek akan diulangi sebanyak cek data v sama
plus 1. Oke, nanti saya akan menjelaskan. Data cek min 1 sama 0, cek min. Nah, kita bisa lihat for in v sama dengan 0 dan v kurang dari cek, maka v nilainya akan diinkremen. Kita bisa lihat data ke v berarti di sini data ke 0, karena indeks array dimulainya dari 0, berarti data yang pertama ini, maka nilainya akan berubah jadi data v plus 1, berarti data yang ke 1, data di indeks ke 1. Kenapa? Karena kan kita bisa anggap indeks 0 itu sudah hilang dan nilainya diganti oleh indeks yang v tambah 1 ini. Misalkan dari indeks 0, maka si indeks 0 akan nilainya menjadi indeks 1, sedangkan indeks 1 nilainya akan menjadi indeks 2, dan begitupun seterusnya. Lalu pada saat data cek min 1, kenapa data cek min 1? Berarti ini tuh data yang terakhir kali masuk, itu nilainya akan menjadi 0 atau tidak memiliki nilai. Karena kan sistem dari antrian ini first in first out, dimana saat yang data pertama masuk, maka data itu yang pertama keluar. Jadi pada data yang paling awal kita bisa dibilang replace dengan data yang ada pada sebelumnya, dan data yang paling akhir akan kita hilangkan nilainya menjadi 0 atau tidak memiliki nilai lagi. Oke, code handle. Di sini kita akan buat pemberitahuan dulu bahwa nilai mana yang akan kita hapus. Printf konsumen dengan data berikut akan keluar dari antrian. Oke, code handle, code lagi, nama. Sini kita panggil variabel yang pertamanya konsumen ke indeks yang ke 0 dan nama, lalu /n alamat, dan yang alamatnya kita sebutkan lagi konsumen yang ke 0 alamat, tekan enter. Nah, oke, catch. Oke, jadi di sini kita akan memberitahu bahwa konsumen dengan data ini, data yang pertama kali masuk akan terhapusnya. Else, oke, jika sudah, ini part of fill sama e, itu bagian dari yang e juga. Fill sama dengan c, maka ini tuh mengecek data. If cek sama dengan 0, maka printf, yang berarti kan tidak ada antrian di sini, maka maaf, tidak ada data konsumen untuk ditampilkan. Oke, else jika tidak, maka for in the z sama 0, kita beri nilai 0 dan z akan diulangi sebanyak kurang dari cek, nilai cek, dan nilai c akan diinkremen. Code antrian ke z plus 1. Kenapa z plus 1? Karena di sini tuh indeksnya kan z sama dengan 0. Jadi untuk menampilkan z antrian yang pertama atau bukan antrian ke 0, maka nilainya harus ditambah 1. Handle if hapus sama dengan 1, yang berarti hapus sama dengan 1 udah melakukan proses penghapusan data, maka code nama konsumen z plus 1 dan nama. Handle code alamat konsumen z plus 1 dan alamat. If hapus sama dengan 0,
hapus sama dengan 0 yang berarti kita itu belum pernah melakukan proses penghapusan data sebelumnya. Code nama konsumen z nama handle. Oke, kita akan memanggil variabel struct nama dan yang ke z, bukan z plus 1 jika belum pernah melakukan proses penghapusan sebelumnya. Dan konsumen set alamat handle. Oke. Untuk tampil data sudah. Gets untuk menutup if else yang ada di atas sebelumnya. While, nah dari do while ini maka proses program ini akan terus berulang hingga si while ini terpenuhi, syarat while terpenuhi. Code handle lagi yakin Anda ingin keluar. Ini untuk keluar dari program, tekan enter. Ya, catch. Oke, saya rasa programnya sudah selesai. Kita bisa cek dulu untuk melakukan pengecekan. Kita bisa compile program ini. Kita bisa lihat warningnya 3, errorsnya 2. Nah, di sini terjadi ambigu operator, need parents atau butuh nilai sebagai masternya atau apalah. Di sini ini tuh dari GC ya, dan di sini juga dari GC. Nah, sebetulnya jika warningnya ambigu itu masih bisa di run dan programnya pun akan berjalan dengan sesuai. Untuk merunning programnya, kita bisa klik icon ini, icon yang gambarnya petir, run. Oke, klik. Nah, kita bisa lihat programnya akan tampil seperti ini. Coba dulu ya. Ketikkan huruf. Oke, kita ketikkan huruf A, masukkan data konsumen. Antrian ke-1 kita masukkan namanya Radika Gusti. Radika aja biar bisa jadi 3 antrian. Kuningan. Oke, masukkan nama Gusti dan alamatnya Cirebon, dan masukkan nama lagi Aryabi Majalengka. Oke, kita untuk contoh kita masukkan 3 antrian saja ya. Tadi 3 antrian yang pertama yaitu Pradika dan alamatnya Kuningan, yang kedua itu Gusti dan alamatnya Cirebon, yang ketiga adalah Aryabi, alamatnya Majalengka. Dan kita bisa lihat antrian tersebut pada menu yang C, lihat data konsumen. Nah, kita bisa lihat datanya sama seperti yang kita inputkan tadi. Oke, dan enter lagi. Kita akan oh iya, sebelumnya yang tadi A itu kan di soal post test buat simulasi. Nah, simulasinya itu yaitu yang A pada saat masukkan data konsumen adalah si konsumen datang dan mengisikan datanya. Lalu data dari konsumen itu bisa dilihat di menu yang C atau lihat data konsumen. Nah, jika si konsumen sudah selesai dalam urusannya atau kita bisa bilang keluar dari antrian, maka menu yang B bisa kita pilih. Nah, konsumen dengan data berikut akan keluar dari antrian. Kita lihat karena sistemnya FIFO atau first in first out, maka data yang pertama masuk maka itu data yang pertama keluar. Jika tadi Pradika
data dengan nama predikat dan alamat kuningan itu kan pertama yang masuk, maka saat yang keluar juga itu, yang pertama keluar juga itu yang predikat dan dengan alamat kuningan, tekan enter. Dan kita bisa lihat lagi hasilnya, antriannya sorry, yang berarti nama predikat dengan alamat kuningan sudah tidak ada. Nah, kita lihat otomatis dari nama si Gusti ini akan menjadi antrian ke-1 dan antrian keduanya yaitu si Aryabi. Oke, saya rasa program ini sudah selesai, yaitu membuat sebuah antrian dari konsumen dan simulasinya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi di podcast yang kedua pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.